alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semoga dimanapun Bapak Ibu sahabat-sahabat berada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, baik melalui Zoom, YouTube, IG, Facebook, TikTok, dan semua aplikasi medsos, Dar Tauhid dan Agim, senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan kesehatan lahir dan batin, dan senantiasa bersyukur dengan segala nikmat Allah. Dan salah satu bukti syukur kita adalah nikmat ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, nikmat untuk mengabdi kepadanya, termasuk juga nikmat ini kita gunakan untuk bertalabul ilmi, menuntut ilmu di pagi hari. Pagi hari menuntut ilmu adalah bagian dari melaksanakan perintah Allah, kewajiban kita sebagai seorang muslim. Atlubul ilma minal mahdi wal lahdi, kita diperintahkan belajar menuntut ilmu sejak buayan sampai liang lahat. Dan dengan menuntut ilmu ini kita menempuh jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahalallahu turuqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan ini jalan yang kita tempuh bersama. Ya, Kang Habib, suaranya jelas? Ada suara saya atau tidak? Ini dari Ibu Tati ada informasi tidak ada suaranya. Mohon maaf nih. Ada suaranya Bapak Ibu? Mohon maaf, bisa diinfokan ya kalau tidak bersuara. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik dimanapun berada, insya Allah kajian kita tentang bagaimana kewajiban menuntut ilmu ya, fikih tarbawi ya, fikih pendidikan, dan lebih kepada nanti bagaimana kita belajar menjadi seorang yang menuntut ilmu, dan juga menjadi jalan orang bisa menuntut ilmu, bisa belajar ya. Alhamdulillah, terima kasih ini Bapak Ibu yang istiqomah mengikuti secara langsung melalui Zoom, ada yang langsung berkomentar ya, langsung memberikan masukan, pertanyaan, Masya Allah, juga melalui media yang lainnya. Ini upaya kita belajar, dan dengan teknologi dimudahkan kita belajar. Kalau dulu para ulama untuk mendapatkan satu ilmu, mereka harus berjalan berkilo-kilometer, berjalan berhari-hari, berbulan-bulan lamanya. Konon Imam Bukhari untuk mendapatkan satu hadis, dia pernah 4 bulan untuk menempuh perjalanan sampai mendapatkan hadis tersebut dari urutan perawi sebelumnya, ya, untuk mendapatkan hadis yang akan dia riwayatkan. Begitu untuk meyakinkan kesahihannya, Imam Bukhari melakukan liqa'u sanad, bertemu dengan periwayat hadis itu. Masya Allah ya. Mohon maaf, kita dimudahkan oleh Allah dengan media sosial ini, di rumah, bisa di perjalanan, bisa di tempat tidur, barangkali ada yang sedang sakit ya, atau dimanapun ya. Masya Allah, ini Allah mudahkan buat kita semua. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, kita akan mengkaji hari ini tentang bisa sekolah atau bisa belajar menuntut ilmu. Ini bagian dari kewajiban kita ya sebagai hamba Allah untuk belajar, dan juga bisa jadi kita pun menjadi jalan orang lain untuk bisa belajar dan menuntut ilmu. Nah, kita akan undang nanti Pak Gatot, beliau Ketua Yayasan Dar Tauhid Rahmatan lil Alamin. Kalau ada silakan boleh bergabung dan unmute Pak Gatot. Bapak Ibu, saya awali dengan beberapa penjelasan dari Al-Quran maupun hadis ya, untuk kita senantiasa semangat meraih ilmu, belajar tentang ilmu ini.
Tadi saya antarkan dengan sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, atau dalam hadis lain yaltamisu bihi ilman, ya, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Sekarang siapa yang menempuh jalan menuju satu jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Ini artinya keutamaan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga, baik bagi orang yang mempelajari ilmu tersebut ataupun yang menjadi jalannya lagi, gitu ya. Karena bisa saja di antara ibu bapak, ayah bunda kita, waduh, udah susah untuk belajar ya, usia sudah sepuh gitu, untuk menuntut ilmu waktunya terbatas, fisik juga terbatas, kemudian kesempatan waktu juga sudah tidak ada, tapi kita bisa tetap menjadi jalan untuk orang bisa belajar dan menuntut ilmu. Itulah indahnya ajaran Islam, dengan belajar menuntut ilmu, berbagi akan memudahkan kita untuk juga tetap bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan menuntut ilmu sejak buayan sampai liang lahat. Kemudian jalan menuju surga, ya, artinya salah satu jalan, ya. Di sini kalimatnya turuk. Turuk itu jama dari tarik. Tarik itu satu jalan. Kalau turuk, jalan-jalan. Banyak jalan menuju surga, ya. Seiring banyak jalan, kalau istilah pepatah kan, banyak jalan menuju Roma. Gitu ya. Kita ngapain kalau sudah sampai ke Roma, ya? Yang kita kejar yaitu surga. Kita berharap bisa sampai ke surga nanti. Nah, jalan menuju surga ini sangat banyak dan kita bisa dapatkan di antaranya dengan ilmu. Bapak Ibu yang baik, kemudian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, wa innal malaikata latadau ajnihataha ridhan bitalabil ilmi. Sesungguhnya para malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya, mengepakkan ajniha, ya, sayap-sayapnya sebagai tanda ridho bagi penuntut ilmu. Jadi kenapa kemudian mereka, orang yang belajar menuntut ilmu itu, Allah posisikan sebagai orang-orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Ya, kita bisa baca di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu dan beriman dan berilmu beberapa derajat. Ya, kenapa lebih tinggi derajatnya dari yang lain? Karena salah satunya adalah para penuntut ilmu ini didoakan oleh malaikat, diridhoi oleh para malaikat. Ya, hadis tadi, ilal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu laqadu aznihatiha, malaikat mengepakkan sayap-sayapnya ridhon li talibil ilmi, sebagai bentuk keridhaan para malaikat kepada para penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu min man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Masya Allah, ini juga ada hadis yang sangat luar biasa ketika Rasulullah bersabda, wa inna alima, sesungguhnya penuntut ilmu itu orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu, yang mengajarkan ilmu, tanda kutip lebih spesifik ilmu agama, boleh juga ilmu umum begitu. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, akan dimintakan ampun oleh orang-orang yang ada, atau oleh penduduk, ya, man di sini menunjukkan kepada sesuatu yang hidup, gitu ya, makhluk hidup, gitu. Man fis samawati wa man fil ard, setiap penduduk langit dan setiap penduduk bumi. Wal hitanu fi jawfil ma, sampai pun ikan yang berada di dalam air, di dalam lautan yang sangat dalam, itu pun mendapatkan doa dari para malaikat. Masya Allah, ya. Itulah kenapa mendoakan orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu. Wa inal fadl alim ala al-ibad kafad bil qamar lailatul badar ala sairil kaukab. Menuntut ilmu juga menghapuskan dosa dan menjadikan seorang penuntut ilmu itu orang yang bercahaya. Jadi dalam hadis itu tadi disebutkan perbandingannya
kalau Qamaril Badr itu seperti bulan purnama. Ya, dibandingannya seorang alim dan abid, seorang penuntut ilmu dengan hamba-hamba Allah yang lainnya itu seperti bulan purnama, Qamaril Badr alal uh, alal alal nujumi, di antara bintang-bintang yang ada di langit. Ya, itu keutamaannya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita bahas ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi para penuntut ilmu dan juga kita yang akan berusaha menjadi jalan orang untuk belajar menuntut ilmu. Izin Pak Gatot sudah masuk, Kang Afif dibantu mungkin dibukakan. Alhamdulillah Sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar Ustadz? Baik, Sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf nih saya mendahului. Nggak apa-apa. Ya, Tadi ya. saya ada kendala ini, Zoom-nya. Baik, baik. Terima kasih Pak Gatot sudah bergabung nih. Karena biasanya Pak Gatot di hari Rabu ya. Kita bergabung di hari Senin. Saya yang mengundang untuk kita bisa diskusi tentang program Bisa Sekolah. Kalau tadi saya antarkan dengan banyak hadis ya, di antaranya tentang bagaimana keutamaan menuntut ilmu, eh, dan juga nanti kita bahas juga bagaimana keutamaan orang yang menjadi jalan menuntut ilmu. Kalau kita lihat hadis tadi adalah merupakan jalan sahalallahu turukun ilal jannah, ya, jalan kemudahan di antara jalan-jalan untuk menuju surga. Nah, ada program Bisa Sekolah yang mungkin ini bikin penasaran para pendengar, para pemirsa semuanya nih Pak Gatot tentang program Bisa Sekolah yang kaitannya dengan tadi kewajiban menuntut ilmu atau kewajiban menjadi jalan orang bisa menuntut ilmu. Mungkin disilakan bisa diprolog dulu di awal Pak Gatot. Maka. Baik Ustadz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, karunia Allah pagi ini bisa silaturahmi di acara MT pagi yang harinya hari Senin ya, alhamdulillah, yang biasanya saya belajar ke Ustadz Mulyadi dan Bapak dan Ibu yang lain sebagai narasumber di sini. Dan hari ini khusus kita bahas tentang program Bisa Sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, di Darut Tauhid itu tidak hanya pesantren ataupun belajar Al-Quran, belajar tahsin, tahfidz, ataupun program-program kegiatan pesantren yang sifatnya kajian-kajian, namun juga di Daruta itu ada program pendidikan formalnya dari mulai TK, SD, SMP, SMK, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, di antara pendidikan formal ini ada satu program yang memang full beasiswa, baik beasiswanya itu dari dana internal Darut Tauhid ataupun dari donatur dari Bapak dan Ibu melalui Dompet Peduli Umat Darut Tauhid, melalui DT Peduli. Nah, dari sini maka kita membuat atau Darut Tauhid membuat sekolah khusus, sekolah kader namanya Ustadz, sekolah kader di Tangerang Selatan, di Atskia, yang memang ini full aja semuanya adalah beasiswa. Dan ini rata-rata ya kriterianya adalah dari saudara-saudara kita yang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk bersekolah. Mereka berprestasi, pintar, dan memiliki potensi yang luar biasa untuk bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat dan kepada masyarakat di kemudian hari. Namun secara kemampuan finansial orang tuanya ataupun keluarganya belum memiliki ataupun belum memiliki akses untuk membiayai sekolahnya. Nah, anak-anak ini kita seleksi seluruh Indonesia di cabang-cabang DT Peduli dan kita pilih di antara mereka yang memang betul-betul memiliki potensi untuk bersekolah di Darut Tauhid. Dan itu digabung semuanya Ustadz, dijadiin satu di sekolah Atskia Tangerang Selatan. Ada SMP, Putra Putri, juga SMA Putra dan Putri. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena Darut Tauhid itu
tidak hanya sebatas memberikan pengajaran ataupun pendidikan kepada masyarakat yang memang memiliki kemampuan secara finansial, namun juga kita harus memberikan peluang yang sama, kesempatan yang sama kepada saudara-saudara kita, kepada adik-adik kita untuk bisa mendapatkan apa yang selama ini diajarkan oleh Darut Tauhid. Misalnya karena kita fokusnya itu ke 4 poin ya. Satu adalah ma'rifatullah. Bagaimana anak-anak ini bisa memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Segala sesuatunya Allah yang menentukan. Sehingga kalau misalnya anak-anak ini sudah tumbuh, dewasa, berkembang, dan sudah memiliki akses kepada ya pemerintahan, keuangan, ataupun kebijakan-kebijakan, itu tanpa melupakan bahwa hadirnya ke dunia itu mereka ya untuk beribadah kepada Allah, Tuhannya, Allah sebagai Tuhannya, dan memakmurkan bumi ini sebagai khalifah adalah tugas yang mereka harus emban. Nah, hal-hal seperti ini kalau misalnya kita hanya berikan kepada orang-orang yang ya secara finansialnya mampu dan cukup, maka kita tidak adil dan tidak pas memberikan akses ataupun potensi ini. Karena memang setiap orang harus belajar tentang tauhid ini. Itu pertama, Ustadz. Ya. Yang kedua misalnya adalah bagaimana kita mengajarkan karakter baku atau karakter baik dan kuat. Contohnya misalnya adalah kejujuran. Bukankah setiap orang itu memiliki kecerdasan, memiliki potensi untuk sukses, tapi masalahnya adalah sukses ataupun cerdas ataupun secara duniawinya itu dia memiliki jabatan, memiliki amanah yang besar, tidak cukup. Namun harus ada kejujuran dalam dirinya. Kalau jujur, maka insya Allah dimanapun berada dia mengambil keputusan, kebijakan, ataupun hal-hal yang dia lakukan setiap hari, pasti akan berdasarkan dengan kebaikan, akan berdasarkan dengan kejujuran. Bukankah kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan adalah mengantarkan kepada surga, insya Allah. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa dilakukan di Darut Tauhid terkait dengan pendidikan ini. Mengapa? Karena kalau misalnya kita tidak memberikan akses yang sama kepada saudara-saudara kita, maka ya dakwah kita hanya homogen dan satu titik ataupun satu segmen saja, tidak adil begitu. Jadi sebagai pengantar itu, Ustadz. Baik. Jadi ini program Darut Tauhid ya, Pak Gatot. Betul. Di Darut Tauhid tidak hanya bagi mereka yang mampu untuk belajar, tapi juga ada yang secara finansial terbatas dengan program Bisa Sekolah bersama dengan DT Peduli, bisa mendidik ya mereka yang ingin sekolah dan punya prestasi tentunya. Sebenarnya kan kalau kewajiban menuntut ilmu ini satu secara pribadi adalah kewajiban dari Allah, tetapi juga kewajiban pemerintah gitu ya, dilindungi oleh undang-undang, dan kita berperan artinya menjadi bagian dari pemerintah untuk mendidik. Tadi poin penting yang disampaikan Pak Gatot adalah bagaimana menanamkan tauhid, menanamkan karakter ini bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Tentu tidak bisa semua, karena penduduk Indonesia sangat banyak ya, tapi sebagian diantaranya tidak hanya bagi mereka yang mampu, tapi juga yang memiliki keterbatasan. Baik, silakan dilanjut Pak. Program Bisa Sekolah ini seperti apa? Ini nampaknya. Baik, saya izin share, bolehkah? Ya, silakan. Boleh dibantu admin, mungkin bisa dimudahkan untuk share screen Pak Gatot. Udah bisa Pak? Bentar. Ya, sambil menunggu ya, saya tambahin lagi. Silakan ya, bahwa kewajiban menuntut ilmu adalah juga warisan dari para nabi dan rasul ya, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, wa innal anbiya la yurasu dinaran wala dirhaman wa rasul ilma faman akhadahu akhda bihaddin wafirin. Rasul bersabda,
bahwa sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, dirham, artinya tidak mewariskan harta bagi kita sebagai umatnya, termasuk Rasulullah tidak mewariskan harta, ya, tetapi warathul ilma, mewariskan ilmu. Paman akhadahu, maka barang siapa yang dia telah mendapatkannya, kita belajar ilmu, tadi disampaikan Pak Gatot, belajar ilmu tauhid, ilmu tentang akhlak, begitu, akhada bihadin wafirin, dia sudah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Masya Allah, ya, itu diantara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka sudah bisa Pak, share screen-nya sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Ya. Baik. Nah, jadi Bapak dan Ibu, memang kalau program sekolah ini adalah, ini gerakan nasional ya. Kalau dulu ada dari pemerintah meluncurkan gerakan orang tua asuh nasional, gerakan nasional orang tua asuh. Ya, Namun kita, ya, ini program Bisa Sekolah yang dimiliki oleh Darut Tauhid. Jadi kita ingin mutu pendidikan anak-anak itu bisa meningkat, karena memang akses pendidikan ini hampir tiap tahun kita tahu Indonesia juga pemerintah meluncurkan kartu pintar dengan subsidi beasiswa dan sebagainya. Sebenarnya itu untuk memberikan akses sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada putra-putra bangsa untuk bisa mengenyam pendidikan. Kenapa? Karena memang pendidikan ini tadi Ustadz sampaikan sangat penting. Tidak hanya dalam pandangan Islam ya, tapi pandangan agama apapun, termasuk juga riset berbagai data yang diberikan itu. Jadi dengan pendidikan ini seseorang bisa mendapatkan akses untuk meningkatkan kesejahteraannya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Seseorang yang ingin bisa melihat dunia, bisa memperbarui dan mengubah dunia, maka kuncinya di pendidikan. Seseorang yang ingin meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan diri, keluarga, dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya, maka kuncinya di pendidikan. Karena dengan ilmu inilah sebenarnya manfaat, solusi, ataupun khidmat kita kepada masyarakat itu bisa lebih luas lagi. Contoh ya secara kecil saja, misalnya Ustadz ya, kalau lulusan SD, SMP ataupun perguruan tinggi, S1, S2 dan S3, doktor begitu, maka secara hitungan manusiawinya pasti seorang doktor yang ataupun profesor yang memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat dan kepada masyarakat. Nah, tentu saja pendidikan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, bahwa memang setiap orang adalah guru, setiap ruang adalah kelas, namun guru dan ruang ataupun kelas ini memang harus disetting, harus didesain sedemikian rupa sehingga memiliki lingkungan yang baik untuk bisa berkembangnya potensi anak ataupun santri ataupun anak-anak yang belajar di situ. Karena kalau misalnya tidak didesain lingkungan pendidikan dengan baik, maka ya pasti akan tercampur baur dengan nilai ataupun karakter yang dibawa oleh masyarakat ataupun di mana dia berinteraksi. Sehingga itulah kenapa di Darut Tauhid ini rata-rata hampir semuanya adalah boarding, kecuali yang memang programnya adalah program reguler yang tidak boarding. Tapi rata-rata yang di Atskia, Tangerang Selatan juga boarding. Untuk apa? Untuk mengkondisikan anak-anak. Karena kalau anak-anak itu tidak bisa diberikan pilihan ya Ustadz ya, SMP, SD itu nggak bisa dipilihan, SMA nggak bisa dipilihan. Itu doktrin, jadi tinggal menjalankan ini, itu, maka insya Allah karakternya akan terbentuk. Insya Allah. Nah ini, kemudian yang kedua, tujuan pelaksanaan programnya. Nah ini agar memastikan bahwa ada di Tangerang Selatan itu 298 santri yang harus meneruskan sekolah SMP, putra-putri maupun SMA, termasuk ada 220-an ya yang mahasiswa STAI, kemudian yang TK, SD, SMK maupun SMA juga mereka memiliki akses untuk mendapatkan kepastian terhadap
pendidikannya. Karena kan nggak mungkin kalau misalnya tiba-tiba secara finansialnya Darut Tauhid terbatas, kemudian dari donasi yang selama ini dikumpulkan DT Peduli juga terbatas, kemudian anak-anak ini berhenti di tengah jalan. Sangat sayang. Sedangkan mereka sudah masuk dan sudah dipilih untuk bisa mengembangkan dirinya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu dari program Bisa Sekolah ini bisa ikut menjadi program orang tua asuh, ataupun bagi yang belum menjadi orang tua bisa menjadi kakak asuh, ataupun bisa sekadar menjadi volunteer. Volunteer itu penyampai informasi, ataupun nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya secara massal, ada event dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu bisa ikut berpartisipasi dari si pemikiran dan sebagainya. Seperti kemarin saat launching di internal, ada beberapa teman-teman yang sudah memberikan barang-barangnya yang selama ini dipakai secara pribadi. Ada jam tangan, ada sepatu, boleh jadi nanti Bapak dan Ibu juga di rumahnya ada barang-barang yang nggak terlalu dipakai, namun ini bisa diuangkan. Nah, kirim aja nanti ke program Bisa Sekolah ini. Insya Allah nanti kita akan lelang, kita akan jual, dan dananya kita akan berikan ke program Bisa Sekolah ini sehingga bisa memastikan anak-anak bisa melanjutkan sekolahnya. Nah, ini datanya ini Ustadz, totalnya ada 577 orang, TK 20, SMP Atskia, SMA ini ada 138, 153, SMK ada 40, STAI 226 ya, tadi 220 saya sampaikan 226, jadi totalnya adalah 577. Nah, dari 577 ini memang kita harus memastikan mereka harus sampai selesai sekolahnya. Jangan sampai nanti di kelas 2 atau kelas 3 mogok tengah jalan begitu ya, kita harus mengembalikan kepada orang tua, sangat sayang. Karena yang tadi Ustadz sampaikan, seseorang itu akan Allah karuniakan kebaikan atau Allah kehendaki kebaikan, Allah SWT akan tunjukkan jalannya untuk mendapatkan ilmu dalam urusan agamanya, fakihkan dia dalam urusan agamanya. Nah, sehingga kalau misalnya 577 anak ini memang sudah Allah takdirkan untuk memberikan kebaikan ke depannya, bisa jadi menjadi ulama, bisa menjadi pejabat pemerintahan, ataupun pejabat publik, ataupun pemimpin-pemimpin bangsa. Semoga apa yang kita berikan, apa yang kita siapkan dan dilakukan di Darut Tauhid dengan berbagai peran yang ada dan tanggung jawab yang ada dari orang tua asuh, dari ibu dan bapak sebagai masyarakat yang berkontribusi terkait hal ini, termasuk orang tuanya, termasuk guru-guru, manajemen sekolah dan sebagainya, menjadi bagian amal jariah yang memang menjadi salah satu amal yang kalau misalnya seorang sudah meninggal maka terputus, insya Allah. Begitu Ustadz. Baik. Ya, terima kasih Pak Gatot, Bapak Ibu. Jadi ini informasi yang sangat berharga buat kita tentunya, bagaimana kita menjadi bagian untuk bisa mendidik generasi kita ya. Darut Tauhid lewat Yayasan Rahmatan lil Alamin itu memang ada program yang berbayar bagi yang mampu, ada program yang free ya, sama sekali tidak berbayar, dibeasiswakan bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Nah, tentu bagi kita semua bisa menjadi bagian, tadi sampaikan Pak Gatot, bahasanya bisa menjadi kakak asuh, bisa menjadi orang tua asuh, atau hanya menjadi bagian volunteer yang bisa membantu semungkinnya, sebisanya, sesukanya, begitu ya. Kaitan dengan amal jariah kita, ya, kalau tadi kita bicara ini hidupnya semuanya sekali dan sebentar, kita harus punya bekal pulang yang banyak, dan jariah ilmu, kita berjariah dengan membuat orang belajar ilmu, maka itu akan mengalir pahalanya bagi kita. Kalau ada seorang santri yang belajar agama, lalu dia mengamalkan dalam kehidupannya, dia mengajarkan lagi kepada yang lain, dia gunakan ilmunya untuk amal soleh, itu amal soleh
ibadah kebaikannya mengalir kepada Zabun menjadi jalan. Itulah yang oleh Rasul sebutkan, ya in qata amaluhu, amal yang tidak terputus. Sekalipun usia kita terbatas, sekalipun kita sudah wafat, aliran pahala akan kita dapatkan. Di antaranya adalah dengan menjadi jalan orang menuntut ilmu, ya al ilmu yustafa'un bihi, ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Itulah sedekah jariah kita. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada yang ingin sampaikan sebelum kita mengundang juga mungkin untuk para pendengar atau para pemirsa yang akan bergabung. Cukup Ustadz, sambil nanti diskusi aja. Baik. Atau nanti minta tolong ke Pak Admin ya untuk menyampaikan videonya tentang bisa sekolah ini. Baik, boleh Kang Apip bisa disiapkan ya kalau memungkinkan untuk ada tayangan singkat tentang bagaimana program bisa sekolah. Sekali lagi Bapak Ibu, ini program baru ya yang mudah-mudahan semua bisa terlibat, semua bisa menjadi bagian untuk bisa menjadi jalan orang belajar menuntut ilmu. Selain kita menjadi bagian dari penuntut ilmu, orang talibul ilmi, ya, tapi juga kita menjadi jalan orang untuk belajar menuntut ilmu. Seperti halnya membangun masjid, tidak semua orang bisa membangun masjid dengan menyisir hartanya untuk masjid itu bisa walaupun tidak dekat dengan masjid tersebut. Nah, ini diantaranya. Maka dengan program ini menjadi jalan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadi bagian untuk belajar tentang ilmu ini. Baik, ada yang raise hand. Silakan Ibu Dr. Pice. Silakan Ibu Pice. Boleh raise hand. Ada Ibu Yuniarti juga. Izin boleh dibantu dibuka, Kang Apip atau admin. Silakan. Ada yang sudah raise hand. Kita buka dialog dengan para pemirsa yang menyimak melalui medsos lain juga silakan bisa mengajukan pertanyaannya. Insya Allah ada tim yang akan membantu. Silakan Ibu Pice, boleh unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih sangat setuju dengan program ini. Cuman yang mungkin harus diumumkan atau disampaikan juga mungkin untuk berapa persen dari sekolah bisa ini untuk bisa bermanfaat kepada yang lain ya, yang khususnya memang yang tidak memang membutuhkan gitu. Karena yang saya lihat sih kalau di Darut Tauhid kan memang ada yang secara komersil ya, dan lumayan tuh harganya juga lumayan mahal juga ya kalau ketika masuk ke sana gitu. Terus yang kedua itu jadi berapa persen untuk yang bisa sekolah ke sana itu dengan cara seperti ini gitu. Itu kan mungkin biayanya mungkin secara, kalau menurut saya sih saran saya gitu ya, wakaf untuk ini kan memang berusaha untuk bisa bermanfaat buat yang lain juga ya, tidak hanya untuk tidak hanya untuk orang-orang yang memang mampu gitu. Jadi saya sih pengen tahu berapa persennya untuk hal ini gitu. Karena banyak yang selentingan juga gitu kan, di Darut Tauhid mahal katanya begini-begini gitu kan, masih istilahnya masih komersil gitu. Sedangkan untuk manfaat buat yang lain yang itu masih sangat kecil kalau menurut saya gitu ya. Itu sih. Baik, terima kasih Ibu Pice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab langsung oleh Pak Gatot. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dokter. Jadi kalau yang di Tangerang Selatan ini 100% beasiswa. Kita mensubsidi untuk beasiswa yang di Serua ini setiap tahun dari wakaf produktif yang tadi disampaikan kurang lebih 9,8 miliar sampai 12 miliar ya, rata-rata setiap tahun ya, untuk yang program beasiswa yang di Tangerang Selatan, kemudian yang di TK, SD, SMP, SMK maupun di
perguruan tinggi, karena yang beasiswa ini yang kita beasiswai ataupun kita berikan dananya itu hanya program pendidikan saja, tidak untuk penggunaan bangunan, kemudian kelas dan sebagainya tidak terkena biaya itu. Jadi memang program Bisa Sekolah atau program beasiswa ini 100% justru kita subsidi. Hanya memang secara takdirnya karena 2023 ini mendekati resesi, kemudian juga donatur orang tua asuh pasca COVID ini boleh jadi ada alokasi dana yang lain, maka kita buka program Bisa Sekolah ini dengan membuka donasi dari Bapak dan Ibu yang lainnya yang memang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan untuk mempersiapkan para pemimpin-pemimpin bangsa, anak-anak kita yang bisa berkhidmat di kemudian hari. Jumlah yang tadi 577 itu. Nah, kalau dari sisi total persentase itu sekitar 25%, karena total sekolah atau maaf santri yang belajar itu 2.300. Nah, sekarang dari 2.300 santri formal ya, Teh ya, Bu ya, 577 ini dari 2.300 ya sekitar 25%-nya. Dan itu sebagian besar adalah kita subsidi dari dana produktif. Nah, yang dari program Bisa Sekolah ini memang betul-betul dana yang kita berikan kepada sekolah dari Bapak dan Ibu, dari donatur DT Peduli untuk bisa berkontribusi terkait dengan biaya pendidikannya untuk guru, untuk dosen, kemudian untuk pengajaran dan sebagainya. Nah, kemudian yang komersial itu memang karena kita harus mensubsidi yang 577 itu, jadi tidak semuanya bisa kita gratiskan ataupun kita berikan diskonnya secara besar begitu. Walaupun memang di situ ada tanah wakaf yang bisa diberikan mensubsidi, namun dengan pengelolaan dana produktif dan hasilnya adalah ada keterbatasan di sana, sehingga tidak semuanya bisa kita subsidi untuk sekolah-sekolah yang ada. Jadi kemampuan kita baru 25% kurang lebih ya, dan itu hampir 12 ya 9,8 sampai 200 miliar setiap tahunnya. Itu belum termasuk yang biaya sekolah yang dari program Bisa Sekolah ini. Begitu Ustadz kurang lebih. Baik, begitu Ibu Dokter Pice, semoga bisa menjawab ya. Nah, silakan Ibu Dokter Hewan Pice nanti juga bisa ikut menjadi bagian orang tua asuh atau kakak asuh atau tadi volunteer atau yang bisa bersedekah ya, bagian dari sedekah pendidikan bagi generasi kita yang terbatas ya. Silakan semampunya dan kita buka seluas mungkin Bapak Ibu yang akan bisa bergabung. Di belakang saya ada nomor juga, sebelah sini nih. Nah, ini ada nomor yang bisa bertanya lebih luas lagi ya, informasi dan seterusnya. Terima kasih Ibu Yuniarti sudah resen, silakan Bu. Boleh singkat padat pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita nih ingin ya kita ingin jadi orang tua asuh di program Bisa Sekolah ini. Nah, saya itu waktu kemarin waktu itu ya 2 bulan yang lalu. Jadi saya tuh berniat memasukkan ponakan tadinya Pak Ustadz. Jadi saya ponakan saya itu udah ke sana melihat ke DT Pedulinya Pak Ustadz. Jadi di situ tuh katanya ada ekstrakurikulernya, ada musiknya. Jadi saya tuh meragukan karena musik kan di dalam Islam itu nggak boleh. Jadi tuh saya jadi meragukan, jadi nggak jadi Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya jadi orang tua asuh gitu Pak Ustadz, kan biayanya kan misalnya murid katakan 50 orang. Nah, yang mendapat beasiswa 10 orang, yang tidak mendapatkan misalnya 40 orang, itu membayarnya misalnya biaya sekolahnya katakanlah sebulan 200.000.
terus si anak itu pintar. Nah, kita akan membantunya dalam misalnya dalam bantuan buku. Terus anak tiba-tiba beberapa tahun kemudian si anak itu pindah sekolah. Nah, kita itu membantunya bagaimana Pak Setia kan? Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuniarti pertanyaannya. Mangga dijawab langsung oleh Pak Gatot. Baik, terima kasih Bu Yuniarti. Pertama, bahwa musik yang dimaksud di ekstrakurikuler itu bukan musik yang dar gitu ya Bu ya, tapi adalah akapela. Akapela itu memang hanya menggunakan teknik mulut aja. Dan itu pun kalau misalnya ada iringan musik biasanya instrumentalia aja, yang tidak, ya kalau kita tahu musik ini memang pemahaman kita adalah yang ya seperti pada umumnya ya, tapi untuk yang khusus di Darut Tauhid itu kalau ekstrakurikuler ini sebatas akapela dan instrumennya instrumen yang tidak menyalahi dari syar'i yang sudah ditetapkan oleh Lasna Syariah. Ustadz Mulyadi juga ketua Lasna Syariahnya ya Ustadz ya. Jadi kalau kami di sekolah menyelenggarakan ekstrakurikuler musiknya itu yang melanggar syar'i, pasti kami kena semprit Bu, kami kena peringatan dari Lasna Syariah. Itu yang pertama ya Bu ya yang sampaikan. Nah yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kalau putra putrinya ini tengah jalan yang sudah mendapatkan beasiswa pindah. Nah Bapak dan Ibu, untuk yang program bisa sekolah ataupun yang kita berikan beasiswa 577 anak ini dengan berbagai tingkat sekolah ya, TK, SD, SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Ini harapannya itu bisa menyambung Bu, tidak ada hal ataupun mereka bisa keluar dari sekolah sampai mereka lulus, dinyatakan lulus di wisuda begitu. Jadi kalau yang TK selesai TK-nya, SD juga selesai SD-nya, kemudian bisa nyambung ke SMP, ke SMA, ke SMK, bahkan nanti perguruan tinggi. Mengapa? Karena kalau misalnya kita mendidik putra-putri kita yang santri ini terputus-putus, maka karakter dari anak ini bisa berubah. Contoh, misalnya dia mendapatkan beasiswa di SMP, kualitas pendidikannya bagus, akademinya bagus, kemudian juga karakternya juga bagus, namun setelah SMP dia pindah ke SMA dan itu SMA umum, maka tata nilainya akan berbeda. Sehingga dari program Bisa Sekolah ini kita berusaha agar nanti anak ini lulus SMP atau lulus SD, maka bisa ke SMP Darut Tauhid. SMP lulus nanti bisa ke SMA ataupun ke SMK Darut Tauhid. Nanti setelah SMK dan SMA lulus, maka bisa meneruskan ke STAI Darut Tauhid. Sehingga menjadi satu kesatuan, sebuah perjalanan pendidikan yang memang kita sudah siapkan untuk putra-putri ini bisa selesai, sehingga saat selesai sekolah kita berikan kepada orang tua, kita kembalikan, maka mereka sudah siap terjun di masyarakat untuk bisa memberikan sebesar-besarnya manfaatnya kepada umat dan kepada masyarakat. Harapannya sampai sejauh itu Bapak dan Ibu, sehingga ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, hanya tanggung jawab Darut Tauhid ataupun dari pemerintah saja, namun menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Karena ya kalau kita mau memperbaiki kondisi suatu bangsa, salah satu kuncinya adalah bagaimana mencerdaskan putra-putra bangsanya ini, sehingga 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun mendatang, ya pimpinan-pimpinan nasional harapannya bisa dari anak-anak yang kita kader dan kita didik ini. Insya Allah. Begitu Bu, kurang lebih. Begitu Bu Yuniarti. Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ibu jadi orang tua asuh ya, siap ya. Ibu Tendri sudah raise hand juga, silakan Bu, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat tayangannya juga. Waalaikumsalam, silakan Ibu Tendri. Saya sih tertarik dengan untuk volunteer ya di sekolah ini. Itu gimana ya caranya bisa volunteer? Apakah ada kriteria-kriterianya yang seseorang itu bisa jadi volunteer di program ini? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, saya di Jakarta sih Ustadz posisinya. Oh baik, baik. Terima kasih Ibu Tenri. Gimana nih Pak Gatot jadi volunteer? Baik, jadi Bapak dan Ibu yang berkenan menjadi volunteer, kami sangat berterima kasih sekali. Nah, volunteer ini Bapak dan Ibu bisa dengan tenaga. Nanti kami ada tim ya yang akan menghubungi Bapak dan Ibu. Kira-kira kita khidmat untuk ke bisa sekolah, ini apa saja yang diperlukan, termasuk juga yang memiliki keilmuan dari sisi psikologi, dari sisi dunia pendidikan, begitu ya, bagaimana mengajarkan putra-putri ini memiliki wawasan dan keilmuan dan wawasan yang cukup untuk persiapan mengembangkan potensinya juga. Silakan nanti bisa kontak ke layanan informasi atau call center-nya, nanti akan kami hubungi. Termasuk juga volunteer ini Bapak dan Ibu yang memang tenaga belum memiliki karena keterbatasan waktu, harus berkhidmat di tempat kerja, harus ke kantor, harus ngurus perusahaan dan sebagainya. Nah, bisa juga dengan dana, sehingga berapa sih untuk ikut program Bisa Sekolah atau Orang Tua Asuh ini? 1 bulannya itu 350.000 Bapak dan Ibu, itu untuk 1 anak. Nah, setiap anak ini kurang lebih dengan catering, kemudian kegiatan sekolah dan sebagainya, itu kurang lebih Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan orang tua asuh atau donatur yang lain, kurang lebih 10 orang, jadi 3,5 juta untuk 1 bulan. Namun untuk program Bisa Sekolah ini cukup 350.000 saja setiap bulan, atau semampunya saja, tergantung kemampuan saya. Misalnya kemampuan kita, saya ada bisa menyisihkan 10.000, silakan bisa 10.000, 20.000, 20.000. Yang penting kita memiliki kepedulian terhadap 577 anak yang memang sekarang sedang bersekolah di berbagai lokasi ini. Tidak semuanya di Tangerang Selatan, di Atskia, tapi ada yang di Bandung Barat, ada yang di Bandung. Dan semoga program Bisa Sekolah ini nanti bisa hadir juga di Sumatera, di Jambi. Di sana kami ada lahan, Darurat ada lahan di sana, kemudian ada di Jogja, kemudian ada juga di Jawa Timur. Insya Allah. Semoga harapannya itu apa yang kita sampaikan dan kita ajarkan di Darut Tauhid itu bisa sebanyak mungkin dirasakan oleh anak didik kita, dan itu bisa mempersiapkan mereka untuk bisa ya sebagai pemimpin masa depan, pemimpin nasional, bisa melakukan perubahan yang jauh lebih baik di kemudian hari. Insya Allah. Terima kasih Pak Gatot. Kita lihat dulu tayangannya. Habib silakan, mungkin bisa ditayangkan Suaranya kurang bagus ya, 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 suaranya kurang bagus. Aduh, mohon maaf. Jadi suara saya yang berulang gitu. Iya. Begitu Bang Habib, nanti izin nanti kita tayang ulang ya kalau ada kendala. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang lain, silakan boleh raise hand, atau di medsos juga yang bergabung silakan terkait ini hadis berkenaan dengan dari Zain Gani Arsi berkenaan dengan tentang menuntut ilmu. Aduh, saya nggak bisa tulis di sini Bu ya. Insya Allah banyak ya, silakan di searching hadis tentang menuntut ilmu, sangat banyak. Dan Rasulullah SAW termasuk yang sangat memotivasi kita untuk belajar dan menuntut ilmu. Baik, ini ada pertanyaan Pak Gatot dari Ibu Tatin, cara mendaftar sebagai orang tua asuh bulanan seperti apa? Caranya gimana nih Pak Gatot yang mau terlibat? Ya, silakan Bapak dan Ibu menghubungi call center-nya ya, yang ada di chat room ini. Nanti kami akan kontak karena ada form yang harus diisi, misalnya nama, kemudian nomor handphone yang bisa disampaikan oleh layanan program Bisa Sekolah ini, karena Bapak dan Ibu nanti setiap bulan akan mendapatkan laporan terhadap anak yang diberikan beasiswa ini.
baik laporan boardingnya atau laporan pengasuhannya maupun laporan akademiknya, insya Allah akan diberikan. Jadi misalnya anak ini ranking berapa, kemudian capaian tahfidznya sudah berapa, karakternya tentang karakter baiknya seperti apa, jujurnya bagaimana, termasuk juga kesehariannya. Nanti boleh jadi nanti Bapak dan Ibu tiba-tiba akan mendapatkan surat gitu ya, curhat, Bunda mohon doa ya, besok adik mau ujian tahfidz juz 30 misalnya, mohon doanya. Atau tiba-tiba ibu bapak akan mendapatkan foto yang keseharian putra-putrinya yang sebagai anak asuh, nah itu akan mendapatkan itu, insya Allah. Sehingga kami memerlukan database minimal nomor telepon yang bisa dihubungi, karena akan mengirimkan laporan-laporan yang dari prestasi akademik maupun pengasuhannya atau non-akademiknya dari sekolah, dari anak-anaknya, insya Allah. Bisa ini ya Ustadz ya, di situ tadi sudah nomornya adalah Ya. Ada di 0811 satunya 3 kali ya, 258154. Itu ada di belakang saya tadi, di belakang ya, Pak 0811 258154. Nah ini Bu, kontak ini aja, WA aja ke sini atau miss call aja, nanti Bapak akan dikontak balik, insya Allah. Ya, baik. Itu Bapak Ibu, ini ada pertanyaan juga di YouTube. Kalau untuk daftar beasiswa SMP SMA seperti apa caranya? Ini dan syaratnya ini Bapak juga yang jawab ya. Baik, terima kasih. Pertama, Bapak dan Ibu yang ikut program ini jelas ya, karena ini dari dana masyarakat, sebagian besar adalah dari yang memiliki keterbatasan secara finansial. Nanti ada surat keterangan dari RT RW yang menyatakan itu, kemudian tim DT Peduli akan survei, dan ini tidak hanya untuk yang di Bandung, Jawa Barat, ataupun yang di Tangerang Selatan, seluruh Indonesia silahkan. Nanti akan difasilitasi oleh DT Peduli dan akan dites, diseleksi, karena perbandingannya itu kapasitas sekolah itu ya baru terbatas, tidak bisa semuanya masuk di sana. Kalau perbandingannya itu 1:20, jadi 20 anak itu dites dan 1 yang diambil begitu. Aduh kasihan ya, 19 orang tidak diterima di program Bisa Sekolah ini, tidak bisa bergabung di Sekolah Darut Tauhid. Ya makanya Bapak dan Ibu mohon doanya semoga segera mungkin di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur maupun di Sumatera itu bisa kita dirikan program Bisa Sekolah ini, sehingga yang ya lokasinya di sana ya tidak perlu ke Tangerang Selatan ataupun tidak perlu ke Bandung dan Bandung Barat ya, cukup di lokasi tersebut gitu. Insya Allah mohon doanya. Baik, begitu Bapak Ibu. Ini nampaknya sudah bagus katanya Pak Gatot. Kita lihat tayangan terakhir ya sebelum kita. Boleh, silakan. Silakan Kak Apip. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan Bisa Sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Setelah demikian, Bapak Ibu silahkan jangan ragu-ragu untuk bisa bergabung dengan program Bisa Sekolah ini. 1 menit terakhir Pak Gatot, mungkin ada yang disampaikan sebelum kita akhiri. Baik Bapak dan Ibu, jadi teringat dari sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa sepertiga amal jariah itu salah satunya adalah
ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga dengan kita ikut program Bisa Sekolah, apapun peran yang kita ambil, apapun tanggung jawab yang kita berikan dalam kehidupan kita, semoga ini menjadi saksi, bekal pulang, dan semoga menjadi amal jariah buat kita bersama. Ini bukan tanggung jawab kita saja, namun juga menjadi tanggung jawab bersama, karena untuk mengantarkan generasi mendatang bisa memberikan capaian dan kesuksesan dalam kehidupannya. Semoga kita bisa memberikan akses yang sebesar-besarnya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz sudah diajak hadir di pagi ini. Terima kasih Pak Gatot, terima kasih Bapak Ibu yang hadir di Zoom dan di medsos lainnya. Semoga Allah karuniakan kebaikan bagi kita semua, jadi amal soleh di pagi hari ini, jadi ilmu dan jadi amal yang kita tabung untuk akhirat nanti. Terima kasih, kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya. Ya, mengapa nuhun. Saya izin ya, saya izin live ya, lanjut kegiatan yang lain. Mangga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, ya Bu. Salam. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.